Pernah kepikiran nggak sih kenapa ada beberapa ide, bahkan ide yang salah total, tapi kok kedengerannya meyakinkan banget? Kita sering mikir kalau mau meyakinkan orang itu, ya pakai fakta, pakai data. Tapi gimana kalau ternyata itu nggak sepenuhnya benar? Inti dari persuasi itu sebenarnya adalah sebuah deal di alam bawah sadar kita. Sebuah penawaran yang dibuat bukan lewat logika, tapi lewat cerita yang menyentuh kebutuhan kita yang paling dalam. Coba bayangin, teriakan ini bukan dari demo politik loh. Ini adalah teriakan para karyawan di Theranos, sebuah startup yang valuasinya miliaran dolar. Mereka lagi mati-matian ngebela pemimpin mereka dari seorang jurnalis yang ngebongkar kalau perusahaan itu ternyata cuma penipuan besar. Nah, ini dia misteri utamanya yang mau kita pecahin bareng-bareng. Apa sih yang bikin sebuah cerita itu punya kekuatan super sampai bisa ngalahin fakta, logika, bahkan kepentingan diri kita sendiri? Kenapa orang-orang rela banget percaya sama sebuah ilusi? Oke, kita mulai dari kasus yang benar-benar sulit dipercaya. Ceritanya Elizabeth Holmes dan startup-nya Theranos. Kisah Theranos ini emang luar biasa sih. Elizabeth Holmes dengan turtleneck hitamnya yang ikonik persis kayak Steve Jobs berhasil menyihir orang-orang paling berkuasa di dunia. Mereka rela loh investasiin jutaan dolar, bahkan reputasi mereka dipertaruhkan tanpa ngecek dulu teknologinya beneran ada apa enggak. Kenapa? Karena mereka nggak berinvestasi di teknologinya, mereka berinvestasi di ceritanya. Sekarang yuk kita lihat pertarungan klasik antara dua pendekatan yang beda banget buat meyakinkan orang. Di tahun 1983, Apple ngeluarin komputer Lisa. Iklannya penuh sama fakta, fitur, spek teknis, pokoknya semua dijabarin. Hasilnya, gagal total di pasaran. Setahun kemudian mereka ngeluarin Macintosh. Iklannya, iklan legendaris 1984 yang tayang di Super Bowl. Uniknya, iklan itu bahkan sama sekali nggak nunjukin produknya. Iklan itu cuma ngasih satu hal, sebuah cerita tentang pemberontakan dan kebebasan. Dan hasilnya, ini dia. Nilai penjualan Macintosh kalau dihitung dengan inflasi sekarang cuma dalam 100 hari pertama, lebih dari $500 miliar. Ini bukti nyata yang nggak bisa dibantah lagi tentang kekuatan sebuah cerita. Tapi pertanyaannya, kok bisa? Kenapa cerita bisa sekuat itu? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Iklan 1984 tadi itu berhasil karena dia ngomong langsung ke dorongan dasar manusia yang udah ada dari zaman dulu. Ini bukan lagi soal fitur komputer, ini soal identitas. Kuncinya ada di satu kata, identifikasi. Kita sebagai manusia ini adalah spesies yang ultra sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian, kita ini lebih mirip kayak satu superorganisme raksasa. Secara naluriah, kita selalu nyari orang-orang yang punya cerita yang sama dengan kita, lalu kita menyatu dengan mereka. Dan kekuatan identifikasi ini benar-benar gila loh. Beberapa studi psikologi nunjukin kalau pikiran kita udah nyatu sama sebuah kelompok, itu bisa ngubah total cara kita ngelihat dunia. Keyakinan kita, persepsi kita, bahkan selera makanan kita pun bisa berubah cuma biar kita bisa selaras sama orang-orang seperti kita. Nah, ini dia inti gagasannya. Setiap cerita yang efektif, yang benar-benar bisa meyakinkan, itu sebenarnya lagi bikin sebuah deal atau kesepakatan di alam bawah sadar kita. Kesepakatan untuk memenuhi dua kebutuhan paling dasar manusia. Gini deh, di dunia nyata kita butuh makan dan minum buat bertahan hidup kan? Nah, di dunia cerita yang kita tinggalin setiap hari, kita juga nyari dua hal yang sama pentingnya buat psikologis kita. Yang pertama, koneksi, yaitu rasa diterima dalam sebuah kelompok, dan yang kedua, status, yaitu rasa dihormati di dalam kelompok itu. Jangan anggap remeh dua hal ini ya. Pencarian kita akan koneksi dan status itu sama pentingnya buat kelangsungan hidup psikologis kita, kayak makanan buat fisik kita. Sebagian besar hal yang kita lakuin, yang kita beli, dan yang kita yakini, itu semua didorong oleh pencarian tanpa henti akan dua hal ini. Mau lihat seberapa kuatnya dorongan ini? Coba deh lihat studi dari MIT ini. Mereka coba cari cara buat motivasi orang biar rajin olahraga. Hasilnya gila banget. Ternyata tekanan sosial, rasa nggak enak atau nggak mau ngecewain temen, itu 4-8 kali lebih efektif daripada iming-iming duit. Ini bukti kalau identitas itu motivator yang jauh lebih kuat daripada uang. Baik, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana caranya kesepakatan ini bekerja di dunia nyata buat bikin pesan-pesan yang super kuat? Contohnya slogan anti buang sampah ini. Slogan ini berhasil bukan karena nakut-nakutin orang pakai denda, bukan. Slogan ini berhasil karena dia bikin deal sama identitas orang Texas.
Pesannya simpel, kalau kamu orang Texas sejati, kamu bangga dan hormat sama negara bagianmu. Buang sampah sembarangan itu tindakan gak hormat. Itu adalah tindakan yang bikin kamu kehilangan status di dalam kelompok kita. Sama juga kayak slogan Take Back Control pas kampanye Brexit. Ini jenius banget. Cuma 3 kata, tapi berhasil ngerangkum debat yang super rumit soal ekonomi jadi sebuah cerita sederhana tentang mendapatkan kembali status dan kedaulatan nasional. Ini bukan lagi soal kebijakan, ini adalah tawaran untuk mengembalikan rasa hormat dan status kepada identitas sebuah bangsa. Jadi poin krusialnya adalah persuasi yang paling efektif itu bukan soal menjabarkan daftar keunggulan produk atau argumen yang paling logis. Bukan. Ini soal membuat penawaran yang nggak bisa ditolak oleh kebutuhan kita yang paling mendasar, kebutuhan untuk merasa terhubung dan dihargai. Jadi, lain kali Anda mau meyakinkan seseorang, entah itu pas lagi bangun brand, mimpin tim, atau bahkan dalam obrolan sehari-hari, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Bukan fakta apa ya yang harus gue sampaikan, tapi kesepakatan apa yang lagi gue tawarkan. Karena pada akhirnya bukan fakta yang menang, tapi cerita terbaiklah yang selalu menang.